زد سربا يا رب وطرات ذما ورفة ومحامة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ذوي القدر وفاعل الذي ساداتنا وأئمتنا ووالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين البقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رسول الله جاء بإذ الكريم تنجل باسم منتهى ببير بلغ مقاصدنا وعبدنا Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa damanna bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Bapak hadirin saudara yang pegang kitab halaman 117. Ya, baris paling bawah wa yuqalu innan nasa Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu innan nasa fi qurbihim indan nadhri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ila al-jum'ati. Thumma idza dakhalta al-jami'a fatlub as-safa al-awwala. Fa idza ijtama'a an-nasu fala tatakhatti riqabahum. Wala tamurru baina aydihim wa hum yusalluna wajlis bi qurbi ha'itin aw ustuwanatin hatta la yamurru baina yadayka wala taqud hatta tusalliya tahiyata wal ahsanu an tusalliya arba'a raka'atin taqra'u kulla rak'atin ba'dal fatihata al-ikhlasu khamsina marratan wa fil khabar anna man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu wa la tatruk at-tahiyyata wa in kana al-imamu yakhutubu wa minas sunnah at-taqra'a fi arba'i raka'atin suratal an'am wal kahfi wa taha wa yasin. Bapak hadirin saudara, jamaah salat subuh gabungan Majelis Taklim Nurul Barakah pimpinan akhina fillah Ustaz Haji Ali Ridha Ramli, para sesepuh bini sepuh, para ustadz, para pimpinan majelis taklim masjid dan musola, anggota forum silaturahmi jamaah subuh gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Ulo dan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, para pimpinan subuh gabungan, Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kita kitab kencengan ini nih. Kencengan ini.
Kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin sudah kita bahas tentang etika mau melaksanakan sholat Jumat, bahwa hari Jumat itu Idul Mukminin, hari rayanya orang beriman. Juga dalam hadis diterangkan bahwasanya hari Jumat itu hajinya orang miskin. Jadi ada dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah itu ada dijelaskan bahwasanya ketika ada ulama ziarah kubur, itu penghuni kubur ngomong. Yang ziarah kubur dengar. Kalau kita nih, kita ziarah kubur ngucapin assalamualaikum, ada yang jawab, kita masuk apa kita kabur? Kita ke kuburan, ziarah kubur, kita assalamualaikum ya dara kaum mukminin wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Pada jawab waalaikumsalam. Kita jadi ziarah apa kita kabur? Itu salah satu. Tolong majuan aja, maju Ustaz, maju Ustaz. Sini Ustaz. Ustaz Ali. Salam. Ini termasuk salam yang enggak wajib dijawab, yaitu atau bukan yang kita tidak harapkan jawabannya. Kita ziarah kubur, ke kuburan, kita jawab salam, enggak kepengen kita dijawab. Kalau dijawab kita kabur, kita takut. Ada juga yang salam enggak wajib dijawab. Itu salam siapa? Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kita waalaikumsalam. Nah itu ya. Nah ini kata penghuni kubur, ente untung setiap bulan itu bisa pergi haji 4 kali. Heran nih bagaimana ceritanya bisa pergi haji 4 kali. Itu setiap hari Jumat. Jadi hajinya orang miskin itu setiap hari Jumat. Oh, jadi nggak usah bingung pemerintah batalin haji. Jumatan mesti bisa udah haji pahalanya tuh ya. Tuh hari rayanya orang beriman. Nah, yang istimewa itu di hari Jumat ada waktu yang mubaham, mustajabah, yang Allah rahasiakan khusus orang-orang tertentu yang Allah kasih. Siapa tuh? Orang yang sungguh-sungguh ibadah. Makanya kata Imam Ghazali, upayakan hari itu dimulai dari hari Kamis. Ngapain hari Kamis itu? Kita nyuci pakaian, nyukur jenggot, guntingin kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan. Nah, kita bersihin tuh di hari Kamis, masuk motong kuku. Kita bersih-bersih. Nah, kemudian di sore hari Kamis itu kita banyak zikir, banyak istighfar. Di malam hari Jumat ya kita baca sholawat, baca surat-surat yang kita bisa, berbanyak sholawat. Kemudian kita mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Boleh habis subuh. Ini buat siapa? Buat orang yang ngantor. Yang ngantor itu begitu subuh dia mandi untuk sholat Jumat. Sebab tidak mungkin di kantornya dia mandi. Yang memungkinkan di kantor mandi itu biasanya direksi. Nah, direksi itu punya kamar mandi sendiri. Jadi dia dari rumah nggak mandi juga nggak apa-apa. Ntar mau Jumatan di kantor dia mandi. Nah, kalau karyawan biasa mau kemana? Jam 10 mau mandi apa? Jumat diomelin. Nah, Bapak hadirin saudara. Nah, bagi kita yang pensiunan atau orang yang nggak punya kerjaan, lebih banyak di rumah ketimbang di kantor, maka itu mandinya kapan? Mendekati berangkat ke masjid. Jam berapa kira-kira ya? Jam 10, jam 11 berangkat. Maksudnya apa? Supaya tubuh kita fresh. Ketika kumpul dengan orang banyak, tidak keluar aroma tidak sedap dari tubuh kita. Makanya kalau mau kumpul sama orang banyak, kita mandi. Mau sholat berjamaah, mandi. Mau sholat taraweh, mandi. Sholat idul fitri, idul adha, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, dianjurkan
mandi karena mau kumpul dengan orang banyak. Termasuk juga sunnahnya tawaf itu mandi. Orang yang mau melaksanakan ihram umroh atau ihram haji, salah satu sunnahnya itu dia mandi. Sebelum pakai pakaian ihram dianjurkan mandi. Kenapa? Ya karena pakaian ihram tuh cuma 2 lembar, atas bawah doang. Nah, sebelumnya sesudah mandi, sebelum niat tuh pakai minyak wangi, badan dikasih minyak wangi. Tuh. Nanti kalau sesudah ihram, sudah niat, nah itu kita nggak boleh lagi menyentuh minyak wangi. Jadi pakai deodoran sebelum niat, dia pakai deodoran. Sudah niat nggak apa-apa, sebab itu makainya sebelum niat. Itu dianjurkan. Kenapa? Karena mau kumpul orang banyak. Nah ini yang kalau dari aroma tubuh kita keluar bau tidak sedap, kesianan yang sebelah kiri kanan. Oh, apalagi yang suka ngerokok. sebelum sembahyang jangan ngerokok dulu. Masya Allah, begitu takbir kagak kemur-kemur, nggak butuh. Ini yang digaplok malaikat. Takbir bau rokok. Ya, sebelumnya itu bersiwakan dulu atau bersihin mulutnya supaya ketika kita berkomunikasi dengan Allah, aroma tubuh kita sedap dan dari mulut kita tidak keluar aroma yang tidak sedap. Bapak dan Saudara, itu kemarin. Ya, nah lanjutannya karena kemarin juga kita dianjurkan berangkat ke masjid itu pagi-pagi. Barang siapa yang berangkat menuju masjid di waktu yang pertama, maka dia dapat pahala seperti seseorang yang berkurban dengan seekor onta. Barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang kedua, dia dapat pahala seperti seseorang yang berkurban dengan seekor sapi atau kerbau. Barang siapa yang hari Jumat berangkat ke masjid di waktu yang ketiga, dia mendapat pahala seperti seseorang yang berkurban dengan seekor kambing. Barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu keempat, dia seakan-akan mendapat pahala seperti seseorang yang berkorban dengan seekor ayam jago. Nah, yang berangkat ke masjid di waktu kelima dapat pahala seperti seseorang yang berkurban dengan sebutir telur. Kenapa? Karena di pintu masjid itu, tiap-tiap pintu masjid ini ada malaikat. Nah, ini pintunya pintu mana? Apa pintu gerbang? Apa pintu? Mudah-mudahan sih pintu gerbang. Jadi kita pokoknya ada di halaman kayak dicatat. Yang repot kalau memang di pintunya, yang ada di sono dulu kagak kecatat. Nah, ini. Jadi boleh kita usul, ya Tuhan, malaikatnya di pintu gerbang aja jangan ditaruh di pintu masuk masjid. Nih Bapak dan Saudara, ya ini kemarin. Nah, mengapa kita dianjurkan untuk berangkat Jumatan ke masjid di waktu-waktu yang awal? Kemarin sampai hari ini tadi saya cari tidak ada itu jam berapa sih yang awal itu. Ya pokoknya di masjid belum ada orang, ya berarti kita yang pertama, paling cuma marbot doang. Saya pernah berangkat ke masjid Jumatan tuh, khutbah Jumat, saya datang jam 11, kagak ada orang. Baru saya doang. Jadi begitu saya nyampe di sana, sudah sholat sunat, baca Quran, surat Kahfi. Pengurus masjid kaget, Masya Allah, mohon maaf Ustaz. Enggak usah mohon maaf, saya pahalanya dapat korban onta. Kecuali kalau ontanya ente rampas, bos. Nah, ini wa yuqalu, dan dikatakan innan nasa fi qurbihim. Ini Bapak Saudara mohon maaf, itu ada kekurangan teksnya ya. Wa yuqalu innan nazra di kitab Bapak ya, innan nazra ila wajillah. Innan nasa, ya masuk aja, masuk. Maju. Itu maju aja, maju, jangan di situ. Maju. Iya maju. Enggak apa-apa. Monggo. Maju ke sini nih, kayak apa? Ya. Wa yuqalu innan nasa. Kalau situ innan nazar ada yang kurang. Innan nasa fi qurbim indan nazri.
Innan nasa sesungguhnya manusia fi qurbihim dalam derajat kedekatan mereka indan nazri ila wajhillahi ta'ala ketika memandang kepada zatnya Allah Ta'ala ala qadri bukurihim bergantung kadar kepagian mereka ilal jum'ati menuju salat Jumat. Artinya begini, nanti di hari kiamat kita orang beriman itu bisa melihat zatnya Allah. Kalau sekarang kan Allah Tuhan nggak bisa dilihat, bisa dirasakan kehadirannya, tetapi tidak bisa dilihat. Nanti di hari kiamat di surga kita bisa melihat Allah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita bertetangga, dan yang lebih dahsyat lagi bisa melihat zatnya Allah. Seperti apa? Luar biasa. Nah kalau makhluknya aja ada yang ganteng, ada yang cantik, itu makhluknya Allah tuh. Manusia tampan, manusia cantik perempuan, yang laki tampan. Itu aja makhluknya kayak begitu, apalagi yang bikin. Allah maha indah, maha luar biasa. Nah tapi tidak boleh kita sekarang mencoba untuk berkhayal seperti apa, nggak boleh, nggak bakal sanggup kita. Nah itu nanti di hari kiamat di surga kita bisa melihat zatnya Allah. Nah keseringan kita, kedekatan kita memandang zatnya Allah, ada yang dekat, ada yang jauh. Nah yang paling dekat itu yaitu orang yang biasa pagi-pagi berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Nah ini bagi yang pensiun nih kesempatan. Kalau masih kerja jangan, masih di kantor jam 10 ke masjid, ngapain masjid? Diomelin ya. Nah ini berangkat menuju masjid. Kenapa? Nanti itu fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya di surga. Nanti kita sangat dekat melihat zatnya Allah. Nah ini sesuatu yang harus kita yakini, bahwasanya nanti kita orang beriman bisa melihat zatnya Allah. Tapi sekarang nggak usah dikhayalkan seperti apa sih. Nah, kita bisa angen-angen saja bahwa makhluknya aja indah-indah, cantik-cantik, apa ilokan, Tuhannya rebek. Kagak mungkin. Nah, sekarang ketika kita ke masjid, kita masuk masjid, kita ambil posisi di mana? Tsumma idza dakhaltal jami'a, summa idza dakhalta, kemudian bila ketika Anda masuk al-jami'ah, masjid jami'. Jadi masjid yang ngadain Jumatan disebut masjid jami', yang enggak ngadain Jumatan bukan masjid jami'. Kalau di sini yang namanya masjid pasti bikin Jumatan. Jumatan itu tidak harus di masjid. Halo? Jumatan itu tidak harus di masjid. Di lapangan boleh enggak? Boleh. Majelis taklim bikin Jumatan boleh, cuman tidak ada sholat tahiyatul masjid. Tuh ya. Jadi tidak harus di masjid. Umpama nih, seperti yang sekarang sering terjadi itu, di kantor ada aula, supaya karyawan ini enggak males kerjanya, dia izin Jumatan, dia dikasih waktu Jumatan, mau balik ke kantor jam 3 mestinya jam 1 udah selesai Jumatan, balik ke kantor jam 3. Jumatan di mana tuh? Dia tiduran ngopi. Nah ini supaya tidak itu, akhirnya di kantor bikin Jumatan, silakan, tidak harus di masjid. Tapi alhamdulillah karena mayoritas orang Islam, setiap kementerian sekarang punya masjid. Nah, coba ada bapak-bapak jalan, setiap kementerian itu, kantor-kantor ada masjidnya. Untuk apa? Itu tadi, untuk mewadahi kebutuhan umat Islam menjalankan ibadah salat Jumat. Tapi kalau giliran kita dapat khutbah di masjid atau di kantor, giliran liburan ya perek. Ada orangnya. Ya, tapi kalau memang lingkungan itu banyak masyarakat, banyak pedagang, mungkin ya diadakan juga Jumatan. Cuma tidak sepenuh ketika hari kerja.
Nah, ketika Anda sudah masuk masjid jami', fatlub as-saffal awwala, fatlub maka carilah as-saffal awwala, shaf yang pertama. Nah, cari di barisan terdepan. Ini jadi masalah buat orang yang sudah umurnya di atas 50. Enggak berani sama kipas angin. Tidak berani sama kipas angin sama AC. Pengen jauh-jauh dari kipas angin, ngapa nggak kuat sama kipas angin. Nah, ini apa, kita harus bijaksana ini. Pengurus masjidnya bijaksana. Dikasih AC kedinginan, hawanya pengen kencing terus. Saya itu waktu hajian tahun 97 di Masjid Nabawi itu setiap tiang itu ada AC-nya. Mau sembahyang maghrib dari jam 5:30 saya nahan kencing, nggak kuat karena saking dinginnya. Begitu qomat saya nggak kuat, saya ngibrit langsung apanya keluar. Jadi buang air kecil dulu. Jadi sholatnya itu bareng tentara. Jadi berjamaahnya bareng tentara. Jadi ketika jamaah itu tentara nggak sholat, mereka jaga. Ketika selesai jamaah baru mereka sholat. Nah itu saya sholatnya dengan tentara itu waktu di Masjid Nabawi. Saking nggak kuatnya dingin. Nah ini ketika kita ada di masjid, cari shaf yang pertama. Nah, bagaimana kalau umpama di shaf pertama itu sudah penuh? Nah kita jangan maksain, jangan ngelangkain pundak orang. Nah, faizajtama'an nasu, dan apabila orang-orang sudah berkumpul di dalam masjid, fala tatakhatta riqabahum, jangan kamu langkai pundak mereka. Jangan langkain. Jadi udah rapet nih, sob. Di depan juga udah penuh. Jangan nyerobot melangkain pundak orang. Itu kalau rapet. Tetapi kalau memang di depan itu masih ada yang kosong, terus juga renggang, itu kita mah nggak melangkain. Kita orang Indonesia itu masih punya adab. Lah kalau orang mana-mana, bener-bener dilangkain, pala kita dipegang. Itu orang yang main silat, kita ngelawan itu. Apa-apaan bisa belekai terus. Gara-gara perbedaan budaya, mereka sih megang pala nggak apa-apa. Ini saya yang kaget ketika ziarah ke almarhum Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kita kalau bersama ulama besar seperti itu cium tangan bolak-balik. Ini orang-orang Arab itu kalau bertemu beliau itu kepalanya dipegang, lalu diciumin. Lah kan kalau kita ketemu pirang perkara itu. Lebih nih gua aja kagak nyiumin lu. Kalau kita tuh, Masya Allah, kita memang tidak terbiasa budaya seperti itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti ini, Pak. Nah, untuk supaya jangan sampai kita pundaknya dilangkai orang, maka kita yang nyadar diri, ambil posisi di depan supaya pundak kita tidak dilangkahi orang. Nah, wala tamurru baina aidihim wa hum yusalluna, wala tamurru, jangan kamu lewat baina aidihim, di hadapan mereka, wa hum yusalluna, mereka sedang sholat. Nih Bapak Saudara, ketika kita sholat jangan membiarkan orang lewat di depan kita. Maksudnya bagaimana? Ini kalau zaman dulu ketika Imam Ghazali menulis ini, masjid musola belum ada karpetnya, belum di keramik. Sehingga di zaman Nabi itu orang ketika sholat tongkatnya itu bawahnya lancip. Nah, itu ditancepin ke depan. Nah, tancepin di depan, berarti jarak antara dia berdiri dengan tongkat itu orang nggak boleh lewat. Lewat di depannya silakan. Nah sekarang termasuk ini karpet. Karpet ini kan ada tandanya ya. Ini buat dia berdiri. Nah itu berdiri berarti ini
batasnya nih, nggak boleh dilewatin. Ini udah cukup. Kalau memang masjidnya itu tidak dikasih garis-garis, nah nggak ada softnya, bagaimana? Ya kita ambil sorban kita, lempar di depan tuh, garis. Lu jangan lewat sini, maksudnya lu lewat sono. Nah begitu. Atau tas kita taruh di depan. Nah lu jangan lewat sini, lu lewat sono. Itu kalau memang tidak ada tanda-tandanya. Kalau tidak ada garis untuk supaya orang tidak lewat. Cara yang aman, wajlis bi qurbi ha'itin au ustuwanatin hatta la yamurru baina yadaika. Wajlis, dan duduklah kamu bi qurbi ha'itin, dekat tembok. Jadi bukan duduk di tembok. Duduk di dekat tembok. Artinya begini, ini tembok nih. Nah, kita diri di sini dah duduknya. Enggak bakalan orang lewat sini. Kalau lewat juga kebangetan. Itu kita duduk di sini, ini tembok. Au ustuwanatin, atau di depan tiang. Nah, kita duduknya di belakang tiang. Jadi kita duduk situ, sini tiang. Nah, umpama ini tiang masjid. Nah, kita duduknya sebelah sini. Kita sholat di sini supaya tidak dilewati orang. Yang repot itu di masjid haram, Masjidil Haram. Orang ketika selesai tawaf itu dianjurkan sholat sunnah sesudah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ini Rukun Hajar Aswad. Di sini ada makam Ibrahim. Setelah selesai orang tawaf ini, dianjurkan sholat di belakang makam Ibrahim. Masalahnya, jarak antara Ka'bah dengan makam Ibrahim itu dekat sekali. Sehingga ketika kita sholat di belakang makam Ibrahim, itu bisa keinjak-injak, bisa ditabrak orang. Bagaimana caranya? Ya kudu ada yang jagain. Lagi sembahyang ada yang diri jagain. Nah, menghalau orang supaya tidak lewat itu. Yang aman, ya sholatnya jangan pas di belakang sana, jauh sana. Dari jauh, yang penting masih di belakang makam Ibrahim. Nih, makam Ibrahim ya, itu tempat berdiri, bukan kuburan. Jadi ada pendeta yang menertawakan umat Islam, bodoh sekali ya. Ibrahim kok makamnya ada di Mekah. Padahal yang disebut makam itu bukan kuburan. Makam itu adalah batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim sebagai alat eskalator untuk mengangkat beliau ketika membangun Ka'bah. Itu. Nah, sehingga mereka tidak lewat di hadapanmu. Kalau mereka lewat juga, itu dikasih tangan kita ini supaya mereka jangan lewat di depan kita. Udah ada garisnya, udah ada temboknya, itu kita halangi gitu, supaya mereka jangan lewat di depan kita. Wala taq'ud, jangan kamu duduk hatta tusalliyat tahiyata, sehingga kamu sholat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid, khatib sudah berkhutbah, jangan duduk, sholat dulu. Sholat apa? Sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, umpama kita masuk masjid itu khotibnya sudah khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama udah selesai, khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu singkat sekali, cuma hanya muqaddimah kemudian doa. Sekarang kan ada khotib itu yang di khutbah pertama panjang, khutbah kedua juga panjang. Nah, bagusnya bagaimana? Ya khutbah itu nggak usah panjang-panjang lah. Isinya kan cuma dua. Ngajak orang baik, ngelarang orang berbuat jahat. Jadi mau ngapain panjang-panjang, amplopnya udah dilem.
Itu bahasa kita teman-teman di pengurus NU tuh nggak usah lama-lama, amplopnya udah dilem. Sama juga. Jadi apa namanya? Yang penting-penting saja, nggak usah terlalu lebar-lebar kemana-mana sampai riba, sampai memaki-maki, sampai memprovokasi. Beda pendapat itu halal. Berdebat itu halal. Yang haram itu memprovokasi orang, memfitnah, menyebar berita hoax. Itu yang haram. Nah, kalau berbeda pendapat nggak apa-apa. Berdebat silakan, halal itu. Yang tidak boleh itu memaki-maki, kemudian fitnah dan memprovokasi, itu yang tidak boleh. Kepada siapa saja boleh, itu halal beda pendapat. Bahkan dulu Gus Dur itu luar biasa. Kiai-kiai sepuh, bukan kiai muda, kiai-kiai sepuh banyak yang tidak setuju dengan kebijakan Gus Dur. Termasuk Kiai Misbah Mustafa Tuban. Ketika beliau mendirikan bank perkreditan rakyat BPR bekerja sama dengan Bank Suma, itu banknya orang Cina. Gus Dur bekerja sama dengan orang Cina, maksudnya apa? Yang punya duit mereka, ya kita kerjasama ambil sisi manfaatnya untuk membiayai umat Islam yang di kampung-kampung miskin-miskin supaya mereka punya modal untuk usaha. Itu habis-habisan digempur oleh Kiai Misbah Mustafa. Nah, tetapi beliau itu berbeda pendapat dalam berdebat dalam itu tadi pemikiran. Sisi kepribadiannya tidak pernah diungkit, tidak pernah beliau memaki, tidak pernah. Nah, itu apa kata beliau? Gus Dur itu orang yang berani dan saya suka. Nah, ini Bapak dan Saudara, silakan berbeda pendapat dengan siapapun, tetapi jangan kita mencaci, jangan memaki, jangan sebar hoax, jangan memprovokasi. Itu yang tidak dibenarkan. Nah, wal ahsan, yang paling bagus antusalliya arba'a raka'atin, kamu sholat sunatnya itu 4 rakaat. Jadi sesudah azan yang pertama kita sholat sunat 4 rakaat, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Taqra'u fi kulli raka'atin, kamu baca setiap rakaat ba'dal Fatihati, sesudah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas 50 marratan, surat Al-Ikhlas 50 kali. Jadi 50 kali 200. Jadi rakaat pertama surat Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 50, rakaat kedua Al-Ikhlas 50, salam. Nah, salat lagi. Nah, itu berapa menit kira-kira nih? Ya. Fa'fil khabari, maka terdapat keterangan dalam sebuah hadis, anna man fa'ala dzalika, sesungguhnya orang-orang yang melakukan hal tersebut, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati, dia tidak akan mati sehingga dia melihat tempat duduknya di surga. Yang ngamalin ini nih, baca kulhu 200 kali dia dalam 2 rakaat sebelum sesudah sholat sudah azan. Sholat sunnah qabliyah Jumatnya itu 4 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Ikhlas kulhu 50 kali. Berarti 4 rakaat 200 kali. Au yura lahu, atau dia diperlihatkan lahu tempat duduknya. Bukannya dia ngelihat, tapi diperlihatkan. Ya? Ya tinggal bacanya aja. Itu ya. Nah, ini ya. Wala tatruk at-tahiyyata wa in kana al-imamu yaktubu, wala tatruk, jangan kamu tinggalkan at-tahiyyata, salat sunat tahiyatul masjid. Wala wa in kana al-imamu, meskipun imam yaktubu berkhutbah, imamnya khutbah, jangan ditinggalkan tuh salat sunat tahiyatul masjid.
Wa minas sunnati, dan termasuk hal yang disunahkan antaqra'a fi arba'i raka'atin, kamu baca dalam 4 rakaat salat sunat tadi surat al-an'am wal kahfi wa toha wa yasin. Wah, ini malah nggak kober lagi. Di samping kita kagak hafal, kita baca Quran ngebetnya lama. Nah, ini udah nggak kober lagi dah nih. Nah, Bapak dan Saudara, mengapa Imam Ghazali menuliskan itu? Dan dia tidak mungkin hanya nulis nggak ngamalin. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini waliullah. Jadi waktu itu bisa melar kayak karet. Meskipun sangat sempit, tapi mungkin. Jadi dulu ketika kita ziarah ke Syekh Muhyiddin di Tasik, itu Pamijahan. Nah, kita kan dikasih tahu sama kuncennya ini lorong untuk menuju Surabaya nih, Sunan Ampel. Jadi ada di Tasik, bisa nyembus ke sana. Bagaimana ya, mungkin saja waliullah. Bisa saja. Jadi jarak tempuh itu diperlambat. Contoh lagi cerita yang viral itu pendiri Pondok Butet Pesantren, Kiai Anas, Kiai Akyas, Kiai Abbas, Kiai Ilyas, Kiai Akyas. Ini 5 orang kiai. Di Cirebon mondoknya di Lasem. Orang Cirebon mondok di Lasem. Itu biasa kalau santri zaman dulu itu ngeliwet, jadi masak nasi, kemudian nggak punya lauk, itu pulang. Kiai Akyas itu pulang. Pulangnya apa? Jalan kaki lewat rel kereta api. Rel kereta api. Balik lagi tuh bawa ikan habis digoreng emaknya masih anget. Itu ketemu pirang perkara coba dari Lasem ke Cirebon. Itu ngambil ikan habis digoreng emaknya dibawa ke pondok masih anget. Iwak tekon di jupo toko emak. Bapak dan saudara, ini yang waliullah ini sangat mungkin. Jadi kalau kita suratnya begitu panjang 4 rakaat apa cukup menurut kita, tapi buat beliau itu bukan sesuatu yang mustahil. Fa'il lam takdir, apabila kamu nggak sanggup, fasuratu yasin wad dukhan wa alif lam mim as-sajadah wa suratul muluk. Apabila kamu nggak sanggup, maka bacalah surat Yasin, surat Ad-Dukhan, Alif Lam Mim As-Sajadah, dan surat Al-Muluk. Ini juga masih panjang, Kiai. Nah, ini meskipun tidak kita bisa baca di dalam 4 rakaat, wala tada qira'ata hadhihi suwara, jangan kamu tinggalkan membaca surat-surat ini fi lailatul jum'ati, pada malam Jumat. Meskipun tidak bisa kita baca di sholat sunnah, tapi jangan lupa kita jangan tinggalkan dibaca di malam Jumat. Fafiha fadlun katsirun, maka di dalamnya terdapat keistimewaan yang sangat banyak. Wa man lam yusin, bagaimana yang enggak hafal itu enggak bisa baca. Wa man lam yusin, maka barang siapa yang tidak bisa membaca zalika, membaca surat-surat tersebut, fal yukthir, maka perbanyaklah min qiraati suratil ikhlas, perbanyak baca surat Ikhlas. Tuh, ini banyak yang dikritik oleh orang-orang sekarang. Itu enggak ada dalilnya baca Yasin. Yang dianjurkan baca surat Kahfi. Ini gemblung ini orang. Itu berarti membuat orang yang nggak bisa baca Quran putus asa. Loh, saya hafalnya Yasin. Ngapa? Hafal dari mana? Ya, sering ikut tahlilan. Ya Pak, kan kita tuh kagak ada yang baca ngapalin surat Yasin, ada nggak? Nggak ada. Gara-gara kita sering tahlilan jadi hafal. Tuh, apalagi kulhu, wah bablas itu. Mau Yasin aja bisa hafal, apalagi kulhu. Nah, itu kasih kesempatan mereka, ya apalnya Yasin, ya udah baca Yasin. Surat Al-Hafiq kedawan sampai ngora iso mojo kedawan ora apal. Ya bisanya cuma Yasin enggak apa-apa. Baca surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama juga Kiai Ghazali itu setiap nisfu Syaban itu beliau menganjurkan bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak bisa baca Yasin, jangan diam aja, ayo baca kulhu yang banyak.
Sampai kapan? Sampai selesai orang baca Yasin, kulhu aja nggak hafal, nggak bisa baca Yasin, baca kulhu. Nah, sampai begitu tuh. Supaya orang itu jangan nganggur. Wa aktsir minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi, dan perbanyaklah baca salawat kepada Nabi pada hari ini, khosotan, ya, secara khusus. Wa ma kharajal imamu faqta'i sholata wal kalama washtagil bijawabil muadzini thumma bistima'il khutbah wallahu a'lamu bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bil rahmati wa la rasul bi'adadi kulli ma billah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal afafa wal ghina. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا الاخره. اللهم ارزقنا رحمه نبيين وحفظ المرسلين وارحم الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.